mohon maaf Pak Artono, Pak Rubai dulu Pak. Nanti kualat dengan Pak Rubai, nanti Ustaz satu ini. Terima kasih, moderator. Pikiran Profesor Asep menurut saya sangat radikal. Ya. Dalam konteks ingin mencoba membalikkan jarum sejarah. Ketika berbicara soal apakah MPR perlu diperkuat atau tidak diperkuat. Dan mengasumsikan sekarang itu MPR lemah. Saya kira kalau diasumsikan MPR lemah, saya kira yang harus tersinggung Pak Lukman Hakim. Saya kira MPR tidak lemah dong, gitu. Penting. MPR itu adalah berdikdaya. Ini penting bagi saya supaya nanti pemikiran destruktif itu tidak menyebar. Apalagi disertai meratap. Karena MPR yang bersidang melahirkan konstitusi itu menurut saya para negarawan. Berpikir betul tentang bangsa dan negaranya. Ini yang sesungguhnya saya tangisi juga terhadap pikiran Pak Asep yang saya lihat radikal dalam konteks ingin membalikkan jarum sejarah. Demokrasi versus otoritarian. Itu penting, karena ini sejarah. Betul. Maka dari itu, ketika reformasi, tidak ada lembaga tinggi negara. Yang ada semua lembaga itu sama-sama lembaga negara. Yang ini adalah mengambil falsafah egalitarianisme yang menjadi semangat demokrasi. Dan karena egalitarianisme itulah kewenangan didistribusi. Maka lahirlah Mahkamah Konstitusi ketika antar lembaga bersengketa. Kalau kemudian semua lembaga-lembaga yang dilahirkan oleh lembaga-lembaga itu dilahirkan oleh era reformasi berdasarkan konstitusi ini belum berfungsi dengan baik, jangan dikutuk pemimpin para negarawan yang melahirkan undang-undang itu. Karena bukan undang-undang yang mengandung moral hasad, tetapi adalah orangnya yang mengandung moral hasad. Ini bedakan. Maka dari itu saya sebagai anggota DPR dan sekaligus sebagai anggota MPR itu, saya belum melihat andai kata pikiran Profesor Asep itu diwujudkan, dijelmakan, konstruksi model negara macam apa yang ditawarkan. Saya ingin tanya, misalnya kalau begitu MPR itu satu bisa diperkuat, apakah pemilihan itu, pemilihan presiden dipilih langsung kembali dipilih oleh MPR? Nyatakan dengan terbuka. Karena salah satu wewenang MPR itu yang paling seksi adalah memilih presiden dan wakil presiden. Yang faktanya kalau dipilih oleh presiden dan wakil presiden sangat mudah diatur dan tidak pernah diganti. Historis inilah menjadi background kenapa undang-undang perlu direformasi dengan bahasa amandemen. Maka keluarlah sebuah putusan-putusan yang kita pahami. Dan kemudian kedaulatan itu tidak diambil oleh wakilnya, tetapi diberikan kepada pemilihnya, kepada rakyat. Kalau sebagian rakyat itu kemudian itu dijual hak kedaulatannya, jangan dicaci maki juga rakyat. Karena apa? Ada urusan rakyat yang belum selesai, masalah perutnya. Maka dari itu menurut saya ini penting. Menurut saya, apakah pernyataan Profesor Asep perlu penguatan MPR itu? Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh MPR sebagai satu bentuk penguatan MPR atau tidak? Menurut saya begitu demokrasi itu diberikan kepada rakyatnya, agak sulit ditarik, Prof. Karena kalau satu misal itu tarik, Profesor akan berhadapan dengan sekian arus pemikiran yang ini adalah menurut saya arus besar. Maka dari itulah saya melihat pemikiran Profesor Asep radikal dari aspek ini. Barangkali mungkin nanti saya perlu lagi ketemu khusus dengan Profesor Asep untuk melihat seperti apa konstruksi negara macam apa yang ingin dibangun dengan pikiran-pikiran itu. Ini yang pertama. Terus yang kedua, itu soal DPD. Saya juga bangga karena sebagai lembaga negara mitra bagi kita tidak ada masalah. Tetapi kalau partai politik memiliki sejarah yang panjang di Republik ini. Kalau DPD kan baru lahir. Partai politik ini lama, itu loh. Sejarahnya panjang, itu loh. Kalau bicara soal demokrasi, itu loh. Mari kita bicarakan yang baik, karena kami juga tidak ingin menjadikan ini anak angkat atau haram. Mari kita bicarakan yang baik, bagaimana sebaiknya memerankan DPD ini. Tetapi dalam konteks pemerintahan efektif, pemerintah dalam hal ini presiden berhadapan satu kamar saja, itu sudah kerepotan. Apalagi menghadapi dua kamar. Selesai negonya dengan satu kamar, akan menyelesaikan dengan negonya dengan kamar yang lain. Profesor Asep capek. Kritikannya tidak efektif. Menghadapi sekarang
fraksi, Prof. 9 fraksi. Sudah menyatakan karena 9 fraksi tidak efektif. Maka ada upaya untuk menyederhanakan baiknya 4 atau 5 fraksi katanya. Kalau ditambah fraksi lain bernama DPD, agak susah juga. Masalah efektivitas. Tetapi mungkin kalau ada kemauan akan lebih mempercepat. Oh, mungkin welcome saja. Kami dari DPR, dari Partai Amanat Nasional sangat terbuka soal ini. Bagaimana dikonstruksi. Tetapi nanti kalau satu misal pikirnya lain agak susah juga. Maka dari ini penting bagi kami bagaimana mengkonstruksikan. Selama ini kelihatannya agak lebih banyak akan mempersulit gitu loh. Selama ini itu loh kata lihat gitu loh. Bahkan misal diasumsikan seolah-olah DPR tidak bisa mempercepat bikin proses undang-undang. Salah betul penghinaan kepada kami. Kenapa kok tidak selesai targetnya? Karena DPR tidak bisa bahas. Ada masalah yang sifatnya politis. Misalnya contohnya undang-undang tentang jaminan sosial. Itu bukan dari DPR, dari pemerintah yang tidak mau datang rapat. Tetapi disimpulkan kita ini lambat berpikir. Dan tidak adil. Saya tidak terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.